teman-teman PMI di Taiwan, balik lagi bersama aku Ken di section Breaking News. Nah, di Breaking News hari ini kita akan membahas tentang tak perlu tes COVID-19, simak aturan baru mengenai naik pesawat, kapal, maupun transportasi umum. Pemerintah memutuskan untuk menghapus peraturan tentang tes COVID-19, PCR, ataupun antigen untuk pengendara ataupun penumpang bagi yang berjalan di dalam daerah domestik, dari darat, laut, maupun udara. Yang artinya, masyarakat Indonesia dapat berpergian secara langsung jika sudah mendapatkan vaksin dosis yang lengkap. Demi menanggapi kebijakan tersebut, maka pemerintah harus mengubah beberapa peraturan, yakni seperti berikut. Bagi pelaku perjalanan yang harus mendapatkan vaksin dosis pertama, wajib mengumpulkan tes PCR yang sudah diambil dalam kurun waktu 3 kali 24 jam. Ataupun hasil tes cepat antigen yang diambil 1 kali 24 jam sebelum keberangkatan sebagai salah satu syarat untuk perjalanan. Sama halnya bagi penumpang atau pelaku perjalanan yang memiliki kondisi medis tertentu sehingga tidak dapat mendapatkan vaksinasi, juga harus wajib mengumpulkan bahwa mereka sudah tes RT PCR yang diambil dalam kurun waktu 3 kali 24 jam dan juga tes cepat antigen yang diambil 1 kali 24 jam, serta wajib mengumpulkan surat keterangan dari dokter yang menunjukkan bahwa mereka tidak dapat mendapatkan vaksin. Untuk kapasitas dari transportasi, yakni adalah motor, mobil, kendaraan umum bus, atau kapal, itu jika berada di dalam posisi PPKM level 4 dan level 3, maka total penumpang harus kurang dari 70% dari total penumpang yang berada di dalam kendaraan tersebut. Sedangkan untuk daerah PPKM level 2 dan level 1, dia diperbolehkan untuk menaiki kendaraan umum dengan total jumlah penumpang, yakni adalah 100% dari total jumlah penumpang yang bisa dibawa oleh kendaraan umum tersebut. Meski peraturan akan kendaraan umum telah dilonggarkan, pemerintah selalu menghimbau kita untuk selalu menaati protokol kesehatan yang ada, yakni memakai masker, menggunakan hand sanitizer, dan juga menggunakan aplikasi yang disediakan oleh pemerintah setempat. Nah, ID Radio juga selalu menghimbau teman-teman untuk selalu mendapatkan vaksinasi COVID-19 secepatnya ya teman-teman, agar kita bisa menyelesaikan COVID-19 ini dengan cepat. Oke, mungkin itu aja Breaking News Session hari ini. Aku Ken, pamit undur diri. Halo teman-teman PMI di Taiwan, balik lagi bersama aku Ken. Dan di episode kali ini kita akan ngomongin tentang gimana sih caranya beli tiket bus. Yuk langsung. Nah teman-teman, seperti yang teman-teman lihat sekarang, di stasiun ini atau di stasiun ini ada banyak banget pilihan bus-bus nih teman-teman. Setelah teman-teman pilih nama bus atau merek bus yang teman-teman mau beli tiketnya, teman-teman langsung datengin dan teman-teman langsung kasih tahu teman-teman mau kemana. Nah teman-teman, dari sebanyak tadi aku pilih itu yang merek Hoshin Bus. Nah namanya yang kayak gini nih. Nah biasanya teman-teman waktu teman-teman udah datengin, biasanya pegawai loketnya bakal ngomong Niao Tao Nali. Nah terus teman-teman bisa jawab Wo Yao Qu kemana gitu loh. Nah kalau misalnya aku langsung ngomong Wo Yao Qu Taichung Caoma gitu, karena Taichung Caoma itu nama stasiunnya gitu loh. Nah biasanya nama stasiun itu bakalan ada, setiap stasiun ada namanya. Jadi teman-teman juga harus tahu nama stasiun yang teman-teman mau tuju itu namanya apa. Nah setelah teman-teman kasih tahu teman-teman mau kemana, pasti dia langsung cariin ke teman-teman tiket paling dekat. Contoh, pada saat itu aku di jam 9.51. Nah, dia cariin aku yang paling dekat, jamnya itu di jam 10.20. Nah, nanti dia bakal muncul nih tampilan di layar kayak gini. Terus dia bakal ngomong kayak Hao, Taichung Cao ma, 10:24, oke ma. Nah, kalau gitu teman-teman bisa langsung ngomong kayak oke. Maksudnya dia nanya, itu jamnya segitu oke nggak? Gitu. Setelah teman-teman oke, pasti dia nanti langsung ngomong oke, ni de shou ji hao ma. Nah itu artinya nomor telepon teman-teman berapa. Nah teman-teman langsung sebutin aja nomor telepon teman-teman. Contoh Ling Qiu Qisan berapa gitu. Nah setelah itu dia bakal ketik-ketik dan akhirnya
muncul di layar seperti ini. Nah, ini informasinya itu ada tentang teman-teman duduk di kursi apa, terus tipe karcis atau tiketnya kayak gimana, terus naik dari stasiun apa, terus turun di stasiun apa, terus harga tiketnya berapa. Nah, setelah display ini teman-teman tinggal bayar. Setelah teman-teman bayar, udah deh, tinggal langsung nunggu di atas. Lihat dari layar TV di atas tuh ruang tunggu, tinggal tunggu nama bus teman-teman dipanggil. Udah, teman-teman udah bisa naik bus. Gitu teman-teman. Nah, oke. Aku harap teman-teman semua udah ngerti ya gimana caranya naik bus. Nanti kalau teman-teman misalnya ada yang bingung, teman-teman langsung tanyain aja di kolom chat. Nanti aku balas-balesin. Oke? Oke teman-teman. Aku Ken, pamit undur diri dulu ya teman-teman. Thank you. Dadah. Halo teman-teman PMI di Taiwan, balik lagi bersama aku Ken. Dan di episode podcast kali ini aku datengin narasumber yang mantep banget nih, yaitu Bunda Dwi Tantri. Mungkin untuk Bunda boleh ngomong-ngomong dulu nih, background Bunda ke Taiwan itu sebenarnya buat apa sih gitu. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan salam sejahtera untuk semua PMI Taiwan beserta hostnya juga. Nah, jadi begini, untuk saya, background saya atau kenapa sih saya berada di Taiwan ini? Satu, ya pasti karena semua TKI yang ada di Taiwan itu mempunyai masalah masing-masing ya. Masalahnya bisa di faktor masalah itu berbeda-beda. Nah, utamanya seperti itu, tapi saya juga sebagai TKI itu juga cita-cita. Karena apa? Karena saya itu ingin mengetahui atau ingin membuktikan benarkah TKI yang ada di Taiwan atau di luar negeri itu orang-orang yang kurang baik. Karena zaman dulu itu suara-suara sumbang seperti itu kita nggak bisa pungkirin ya. Maka dari itu saya datang ke Taiwan karena juga ada masalah dan juga sebagai cita-cita. Dan di situ saya sudah selami ternyata memang TKI Taiwan ataupun TKI yang ada di luar negeri ya tidak semua buruk. Satu yang buruk semuanya kena, kan seperti itu tanggapan orang itu. Jadi mereka nggak akan melihat oh cuma itu saja, nggak akan. Jadi keburukan itu pasti akan menyebar gitu loh. Menutupi yang baiknya ya malahan. Betul. Karena ya itu tadi, karena mereka tidak paham di sini itu kita bekerja itu seperti apa, kan gitu. Nah terus kita juga mempelajari banyak sekali masalah-masalah atau kasus-kasus TKI. Kenapa TKI itu tidak berani? Karena TKI itu ada kalimat yang bikin momok. Karena bisa menyiutkan nyali mereka untuk merebut hak-hak mereka, yaitu apa? Takut dipulangkan. Oke. Padahal TKI itu harus paham, kalau sudah datang di luar negeri atau di Taiwan ini, tidak akan bisa dipulangkan kalau teman-teman tidak tanda tangan ataupun punya penyakit menular. Dia punya penyakit menular, terus dia tidak bisa melakukan tugasnya, itu mungkin baru bisa dipulangkan walaupun kita tidak setuju, seumpama. Kalau memang benar-benar menular yang tidak bisa disembuhkan ya, nah kan ada nih, ada TBC, ada apa, kalau TBC kan bisa disembuhkan. Nah itu enggak, itu masih bisa diobatin, oke. Tapi kalau yang enggak bisa disembuhkan itu pasti pulang. Nah seperti itu. Gitu. Oke. Nah terus juga kalau gitu berarti aku bisa lihat berangkat dari keresahan Bunda untuk mau lihat nih, mau bantu juga TKI atau PMI yang lagi ada kesulitan gitu kan. Betul. Nah, kalau misalnya untuk yang Bunda lihat bedanya yang dulu sama yang sekarang itu permasalahannya di bagian mana sih Bun? Gitu. Sebetulnya begini, permasalahan TKI itu semua relatif hampir sama Mas Kevunya. Hampir sama sebetulnya Mas ya. Cuma hanya karena apa? Teman-teman ini kurang mempunyai minat untuk mencari informasi tentang melindungi diri sendiri. Kan gitu. Okay. Di situ tuh teman-teman kalau seumpama teman-teman itu semangat untuk mencari informasi tentang bagaimana cara melindungi diri, mungkin itu berbeda. Bedanya sekarang sama dulu itu jauh banget. Kalau dulu itu apa-apa how, nah itu kalau dulu. Kalau sekarang kadang-kadang how tuh. Contohnya sekarang itu
kadang-kadang kalau majikan marah atau apa kita how gitu ya dulu. Tapi kalau sekarang majikan marah kita masih bisa menjawab pusla, putu ya, pusu wojo. Jadi bukan saya yang kerjakan, bukan saya yang salah. Nah masih ada yang gitu. Kalau dulu nggak ada Mas. Jadi dulu itu memang ibaratnya TKI itu benar-benar patuh. Apapun yang dikerjakan, apapun yang diberikan itu kita kerjakan. Kalau sekarang kita sudah perhitungan, nah itulah sekarang itu lagi sudah ada kemajuan. Jadi kemajuan dia tahu hak-haknya dia. Kalau dulu itu hak kita apa yang kita kerjakan itu dia nggak tahu. Pokoknya semua pekerjaan disikat habis gitu. Kalau sekarang kan kita sudah tahu, kita kerjanya hanya menjaga satu pasien, tidak boleh 2 pasien. Kan gitu, kalau kita ada masalah telepon kemana, cari siapa, itu kita sudah tahu semua sekarang hampir seperti itu. Oke, nah mantep banget nih, berarti udah ada kemajuan nih ya dari segi teman-teman udah teredukasi juga. Nah, tapi Bun, kalau misalnya ada nih beberapa teman-teman yang emang belum tahu gitu loh, untuk informasi-informasi seperti ini, mau taunya itu lewat mana sih Bun gitu loh? Oke, jadi begini, sebetulnya teman-teman itu bukan tidak tahu ya, karena teman-teman TK ini semua sudah pinter ya. Mas juga tahu ya, untuk masalah internet dia pandai. Ya kan sudah bikin aplikasi apa aja bisa, ya kan. Nah, cuma ya itu tadi teman-teman cuma hanya kurang minat. Nah, untuk mencari informasi itu sebetulnya banyak, ya kan. Seperti misalnya ada di web KDI, ada di SEP PMI Taiwan, ada aplikasi SEP PMI Taiwan. Nah, itu semua apa saja ada di situ, mulai peraturan, mulai apa saja itu ada di situ. Terus atau teman-teman juga bisa kalau ada masalah bisa laporan ke satgas-satgas yang sudah dibentuk oleh KDEI, dan nama-nama satgas pun juga sudah di-up ya, dikeluarkan di Facebook dan lain sebagainya. Jadi sebetulnya TKI Taiwan itu lebih enak. Karena apa? Untuk mencari pertolongan itu lebih banyak. Channelnya itu ya. banyak. Iya, lebih banyak. Ada dari 1955, ada dari KDEI, ada dari satgas-satgas KDEI, ada juga dari aktivis yang benar-benar membantu. Banyak sebetulnya, Mas, gitu. Jadi tinggal teman-teman itu mempunyai inisiatif untuk mencari informasi apa tidak, gitu loh. Karena semua sudah disiapkan, gitu. Oke. Nah, terus juga kalau gitu, selain itu, apakah ada permasalahan lain? Contohnya yang aku tahu dan aku juga alamin sih. Jadi walaupun aku jadi mahasiswa, mungkin dalam bahasa Mandarin gitu, Bun. Apakah ada permasalahan itu atau enggak? Ya pasti. Jadi begini. Kalau kita itu tidak tahu bahasa Mandarin, bagaimana caranya kita untuk belajar, ya kan? 1, belajar online juga ada. 2, kalau libur juga ada belajar di Indosuara, di Hayang Tas, apa itu di mana itu Lucu itu di mahasiswa itu juga ada. Nggak tahu sih saya alamatnya, tapi ada. Terus di 140 juga ada. Semuanya itu ada. Terus kalau teman-teman nggak punya atau nggak punya waktu, terus nggak mau kalau diajarin orang, itu lebih mudah seperti saya. Saya nggak punya guru, tapi saya bisa bahasa Mandarin karena saya melihat YouTube. Nah, YouTube itu ada film-film dari Taiwan. Nah, bahasanya itu kita ada yang penterjemahannya. Nah, di situ kita buka, sudah kita bisa lihat orang ganteng, kita bisa lihat orang cantik, kita bisa belajar dari situ lebih cepat gitu loh. Jadi sebetulnya mudah bahasa Mandarin, karena kalau kita tidak bisa bahasa Mandarin, itu nanti akan menemui banyak kesulitan, kotong puliang. Jadi majikan ngomong apa, kita nggak paham, kita ngomong apa, majikan nggak paham. Nah, timbullah majikan ngomong diulang-ulang. Nah, setelah diulang-ulang, ngomongnya TKI pasti akan beranggapan bahwa majikan itu marah. Sebetulnya tidak marah karena TKI-nya nggak paham akan apa yang disampaikan oleh majikan. Jadi diulang-ulang gitu loh. Jadi seperti itulah sebetulnya kejadiannya, akhirnya tidak harmonis antara TKI sama majikan seperti itu. Oke. Nah, teman-teman, mungkin nanti di episode berikutnya kita bakal bahas nih pentingnya bahasa Mandarin untuk kita para pekerja migran itu gimana sih? Oke, ditunggu aja episode berikutnya. Mungkin episodenya sampai sini dulu buat episode kali ini. Ditunggu episode berikutnya. Bye-bye teman-teman.